peserta PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2003 dengan LPTK Universitas Negeri Medan akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2023 di SMA Negeri 8 Muara Jambi. Untuk proses selanjutnya, kita akan menuju pada kelas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu kelasnya. Semua siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Cek kehadiran dulu. Adelia ada? Hadir. Viola? Hadir. Sugi? Hadir. Fadila? Hadir. Sela, Rahmat, dan Nisa Fitri. Ya, kita masuk pada materinya suhu, kalor, dan perpindahan. Dilihat di situ. Tujuan pembelajarannya. Nah, ini mohon dibaca salah satu dengan suara yang jelas. Silakan Sugi dibaca. Dibaca tujuan pembelajarannya ini. Silakan dibaca. Melalui proses pembelajaran yang terpusat pada siswa sehingga siswa mampu mendeskripsikan konsep suhu kalor dan perpindahan kalor dengan benar. Oke, lanjut. Oke, kita akan membuat materinya nanti untuk laporan kegiatannya ini peserta didiknya atau siswanya. Ini pilihannya bisa membuat artikel, bisa poster, atau membuat video TikTok yang menurut Anda proyeknya sangat sederhana, bukan proyek yang besar ya, tapi proyek yang sederhana. Oke, kita lanjut dulu. Materinya ini suhu dan penuaian, hubungan kalor dengan suhu dan wujudnya, adjust back, perpindahan kalor secara produksi, konveksi, dan radiasi. Pendidikan karakter yang diharapkan ini religius, mandiri, bernada kritis, dan gotong royong. Pendekatannya saintifik, modelnya project based learning, metode tanya jawab, diskusi serama, penugasan, dan studi literatur. Oke, sekarang kita mulai. Sebelum pembelajaran kita lanjut, saya ingin bertanya. Silakan dilihat pertanyaannya. Yang nomor 1, apa perbedaan pengertian antara kalor dan suhu? Yang bisa silakan menjawab. Sebut namanya. Niki. Ya, silakan. Suhu menyatakan derajat atau tingkat panas dinginnya suatu benda, sedangkan kalor merupakan salah satu bentuk energi atau energi panas atau kalor. Oke. Yang nomor 2, bagaimana cara mengukur suhu? Saya Pak. Silakan. Sebut namanya. Fadila Anggraini. Nanti pada akhir pembelajarannya atau di kegiatan intinya yang akan dibuat proyeknya ini berhubungan dengan pertanyaan yang ada tadi. Oke, kita lihat dulu video singkat tentang ini ya, contoh dari video proyek pembelajarannya. Suhu udara di Indonesia sangat panas. Bisa buat seperti ini, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Sehingga untuk menyegarkan tubuh, orang-orang memasukkan es batu ke dalam minuman mereka. Namun, ternyata lama kelamaan es batu yang ada di dalam minuman tersebut jadi semakin kecil dan kemudian hilang. Apa yang terjadi dengan es batu tersebut? Suhu merupakan suatu istilah yang sangat familiar ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana pengukuran suhu dan apa yang terjadi jika suhu terus meningkat? Kita akan mempelajarinya di video kali ini tentang suhu dan pemuaian. Ya, sampai jumpa. Itu cahaya matahari, berarti dia berradiasi.
Nih kita lihat dulu perbedaan suhu dan kalor. Suhu dan kalor itu nggak sama, dia ada beda. Lihat, derajat panas sementara kalor adalah sebuah bentuk energi. Tidak sama ya suhu dan kalor, dia berbeda. Untuk penjelasan lebih lanjut, nah ini termometer yang tadi di video sudah dibayangkan bahwa inilah rumus perbandingannya. Ini pemuaiannya. Ini contoh pemuaian zat cair ya. Nih. Ini satuan energi sudah dijawab dari penampakannya tadi. Ini kapasitas kalor. Kita lanjut ke kalor jenis. Nah ini juga contoh dari suhu dan kalor. Artinya ketika kita memasukkan air dari dirjen ke dalam apa ini kendaraan itu namanya radiator ya di depan. Ini peristiwa angin malam dan angin siang, angin darat dan angin laut ini. Itu juga contohnya. Dan ini perubahan wujud dari gas, padat dan cair. Misal ada yang ingin membuat artikel, batu es itu bisa mencair saat dimasukkan ke dalam air. Itu boleh buat artikel. Atau buat poster, batu es itu akan mencair kalau dia dimasukkan ke dalam air. Ikan pada aktivitas siswanya yang merancang proyek sederhana. Silakan untuk memulainya. Yang minatnya pada poster, silakan menulis posternya. Yang minatnya pada artikel, silakan menulis artikelnya. Oke, dilanjutkan dengan aktivitas siswa dulu. Untuk penjelasan materinya udah saya sampaikan dengan gamblang. Mungkin ada yang masih ragu, boleh ditanyakan. Nah ini kita sepakati dulu. Kita selesaikan proyek ini dalam waktu 90 menit mulai dari awal sampai berakhir pada proses pembelajaran. Artinya kita tidak melihat selesai atau tidak selesai ya, tapi proses mengerjakannya ada. Untung-untung ada yang sudah selesai bisa presentasi depan kelas ya. Oke, silakan dilanjutkan dengan proyek pekerjaannya. Seorang anak menampilkan segelas air kopi. Nah yang kedua ini link video yang ada tadi balon udara. Nah ini gambarnya, ini yang link yang ini. Tuh, anak yang sedang mengopi. Kalau ingin dilihat artikelnya boleh bukalah di YouTube-nya, nggak apa-apa. Di linknya ya. Dan yang ini tadi, nah ini link YouTube-nya. Silakan dikerjakan proyek pembelajarannya. Tulis saja dengan sederhana, nggak apa-apa. Tadi boleh. Ini kan dia radiasi. Ini kan radiasi. Ini kan radiasi. Nanti dikasih penjelasannya apa di atas ini peristiwa apa dia, termasuk radiasi kah atau konveksi kah? Nah, dia langsung dipanasin kan. Lihat ketika kita masak air itu masuk peristiwa mana dia, konveksi kah, induksi kah dia, atau radiasi? Iya. Ini yang tiga suka.
tangan atau gimana? Ya, ya, ini ada contohnya. Kalau ngetik buka materinya di situ soal 1 sama 1 mungkin pas di saya ulang ya sih Pak, saya masukin bahasa saya ulang ini lagi saya sampai ke bawah masukannya sudah masuk semua di situ karena ini nggak ada soal karena saya tampilkan soal. Silakan Tiara sama Linda mau buat apa sekarang? Sudah minat dan bakat kan. Ya itu gambar api. Yang saya lihat itu bukan bentuk gambar posternya yang harus rapi itu enggak, tapi kreativitasnya. Cara Anda membuat proyeknya itu. Jadi kalau kita buat proyeknya sederhana saja, nggak usah proyek yang besar. Yang itu juga poster, ini juga poster. Ya, sesuai dengan minat dengan bakat kamu lah mau buatnya apa, buat artikel, buat poster, silakan. Ya, saya larang. Gambar sama kalau poster benar kan susah. Kita kan pembelajarannya yang sederhana bukan yang canggih atau salah saja proyek.
Batu es kalau disatukan esnya yang mencair, leleh dia. Ini apa pesan yang ingin disampaikan apa? Wah mantap baju ini jemur tuh tanpa pakai tiang kan, bajunya tergantung-gantung kan. Ya kalau tanpa tiang tergantung-gantung ngeri orang lihatnya kan. Nah, apakah ini bajunya tergantung atau bajunya tanpa ada orangnya kan? Ya ini sedang mewarnai posternya. Jauh. Ini pesannya rumus perbandingan termometer. Ini sama atau beda? Sama. Yes. Panas sama sakit. Tapi jahat tuh. Tuh yang sana udah belum? Ini air. Ini peristiwa apa? Konveksi, konduksi kah? Tiga peristiwanya. Iya. Dia apa aja yang terjadi dari gambaran, pesan yang terjadi dari gambaran? Oh ya, konduksi, konveksi dan radiasi tiga-tiganya. Radiasinya langsung panas seperti konduksinya dia, konveksinya ini kan air yang mendidih. Kalau konduksinya lewat pancinya, radiasinya. Ini. Oh ini berarti dia melampirkan ini jenis termometernya, ini rumus pemuaian, berarti dua pesannya ini, jenis termometer dan jenis pemuaian. Kayak ini berarti. Kalau udah bikin kayak gini. Mau dibuat kalimat belum? Kalau udah sampai situ aja belum 11% nggak apa-apa. Ditulis nama, jangan lupa nggak ditulis nama. Yang ini gimana gambar suhunya tadi? Ini termometer. Ya nggak apa-apa. Oh berarti dia menggambar posisi termometer, batas atas, batas bawah, ini skalanya. Ya, ini artinya termometer secara umum. Mau Reaumur, mau Fahrenheit, mau Kelvin, di Celsius, gambarnya satu saja. Nanti dijelaskan aja di sini ya penambahannya. Ini gambar termometer secara umum. Yang itu gambar panci. Benarnya. Ini Fadila gambar batik es. Yang sudah boleh presentasikan sampai kawannya lagi mengerjakan nggak apa-apa. Ada yang mau presentasi duluan silakan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Silakan berdiri di depan mempresentasikan, menjelaskan apa maksud dari yang dibuat itu. Singkat tepat padat, ini udah singkat tepat padat. Ya silakan aja. Karena saya sudah ada yang selesai. Silakan mempresentasikan. Silakan. Satu saja. Ya apa-apa. Silakan Anda presentasikan di sini aja deh. Atau di situ aja di tempatnya nggak apa-apa. Kalau di depan payah berdirinya kan, ya sambil berdiri menjelaskannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Elsa Putri ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu artikel. Berdiri dia. Ini tuh artikel suhu dan kalor.
Suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu adalah termometer dengan skala berbeda-beda. Jika ada termometer X ingin dikonversikan ke bentuk lain, X dengan X, Y term Celsius. Diketahui TX max, TC max, titik didih, TS min, TC min, titik beku. TX sama dengan suhu pada X, TC sama dengan suhu pada C. Pemuaian zat. Pemuaian zat ada 1. Pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Di mana A setengah B sama dengan setengah ketiga. Ketahui pertahan panjang M atau luas sama dengan M kuadrat atau volume M kubik. LO VO sama dengan panjang, luas, volume mula-mula, koefisien mulai per derajat Celcius, panjang, luas, dan volume akhir. Delta T sama dengan perubahan suhu benda. Bisa dilihatkan bentuk hasilnya sama teman-teman ya. Yang silakan berdiri, tunjukkan ke teman-temannya gimana hasilnya, apa. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Tiara Andrini, itu sudah selesai sepertinya, boleh ditampilkan. Atau Aat sudah selesai gambarnya. Rido sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai, boleh tampilkan presentasi. Silakan. Diperlihatkan saja gambarnya ke depan, nggak apa-apa. Yang sudah boleh bawa gambar yang ke depan diperlihatkan, nggak apa-apa. Sampai kita mengamati seluruhnya, silakan. Nah, waktunya juga udah mau berakhir sendiri. Silakan. Yang posternya sudah berdiri saja, tunjukkan ke temannya. Itu sudah jemur baju tadi udah bisa ditampilkan, diperlihatkan sama temannya. Yang poster silakan ditampilkan temannya dari depan ke belakang biar dilihat sama temannya. Ya, yang 5 ini bisa berdiri ke depan untuk tampilkan, nggak apa-apa. Tampilkan biar dilihat sama temannya. Ya, silakan berdiri berlima ditampilkan, nggak apa-apa. Udah selesai, silakan. Silakan berdiri sama temannya berlima. Kita akan lihat gimana hasil karyanya. Silakan. Ibu Fadila. Nanti setelah yang poster 5 perempuan, nanti 5 laki-laki, akan lagi diperlihatkan gambar posternya. Silakan berdiri. Bawa aja dulu, nggak apa-apa. Sudah kelar. Kalau dia udah mulai tampil seperti itu, silakan. Berjejer diperlihatkan hasil karyanya. Kalau dia gambar, dari gambar orang sudah bisa menganalisa apa maksud gambar itu, orang sudah bisa menganalisa. Kalau dia artikel memang harus dibacakan, itu bedanya. Jadi kalau gambar itu poster, orang melihat aja poster sudah bisa menerka. Apa ini maksud dari kalimat? Akan tampilkan, jejerkan berlima ya. Oke, disebut namanya. Diperlihatkan gambar posternya, diangkat, diperlihatkan. Silakan diperlihatkan, silakan melihat gambar.
Yang pertama itu menampilkan apa? Termometer, artinya gambar termometer secara umum ya. Ada batas atas, ada batas bawahnya. Yang ini peristiwa, ketiga peristiwa dari konveksi, radiasi dan apa nih? Konduksi ya. Nah, yang ini gambar suhu, perbedaan suhu dan kalor. Ini menampilkan jenis-jenis termometer dengan pemuaian. Yang satu lagi silakan. Dan ini 4 yang poster sudah tampil, yang perempuan. Kita tunggu yang laki-laki, silakan kembali ke tempat. Dari gambar aja kita udah bisa menganalisanya. Apa sih maksud dari gambar tersebut tanpa kita membacakan? Karena gambar itu pintas kita memandang, orang udah tahu maknanya apa. Silakan yang laki-laki yang sudah. Nah ini udah satu. Silakan. Tuh. Ini bajunya udah, nih udah. Nah itu juga. Ya ini yang 6 yang laki-laki nanti tampil ke depan, presentasikan di apa? Presentasikan hasilnya. Oke, waktu kita lebih kurang ada 8 menit lagi menjelang kita tutup pembelajarannya. Silakan dipresentasikan, Bapak. Udah, SB udah nih. Tulisan proses sudah. Nih sudah, bisa perlu, udah perlu rapnya. Nggak belok. Nah, dikit lagi silakan kita presentasikan yang 6 laki-lakinya, tadi udah yang perempuan. Artikelnya nanti 2 lagi mempresentasikan. Yang sudah selesai kayak dominan kelas ini di poster, artinya gambarnya lebih cenderung dia belajar secara apa kalau gambar bahasanya visual kah atau audio atau verbal. Kalau verbal dia kata-kata, verbal berarti dia cenderung ke artikel, itu verbal. Kalau dia poster itu berarti dia visual, dia akan semangat dengan melihat gambar. Kalau ya dia yang verbal, artinya dia cenderung belajar itu dengan kalimat. Ya itu artikel tadi. Kalau audio dia dengan video pembelajaran. Silakan yang laki-laki tampil. Waktunya tinggal lebih kurang 6 menit lagi kalau nggak salah saya. Silakan. Ayo. Silakan presentasikan ke depan, bawa gambarnya. Bawa gambarnya, silakan berdiri. Berjejer yang 6 laki-laki ini, ya, yang laki-laki gagah dan tampan nih, silakan. Nanti baru kita lanjut yang dengan kata-kata dan verbal tadi ada 2, ada 3 kalau nggak salah saya, yang verbal 1 sudah tampil, tinggal 2 lagi. Ya silakan, nggak apa-apa. Semuanya berdiri. Nggak perlu sampai selesai, nggak apa-apa. Baru pasal selesai ya nggak apa-apa, saya tungguin, nggak apa-apa. Karena waktunya tinggal 5 menit juga. Menjelang kita tutup pembelajarannya. Ya ini kalau saya lihat gambar bajunya tidak pakai gantungan, tidak pakai tidak ngeri saya lihat bajunya. Iya, jangan-jangan bajunya yang pakai bukan manusia kan, tergantung dia kan. Tergantung-gantung dia bajunya. Berarti ada 2 pesan di situ, ada 3 pesan itu ya. Itu gambar apa? Pemukul softball ya di atasnya ya. Bukan. Apa? Es krim. Tongkat. Beduk, pemukul beduk. Oh, pemukulan ya kasti ya. Ya. Nah, itu kayaknya simbol partai itu. Merah biru ya. Nah, silakan yang laki-laki tampil ke depan untuk diperlihatkan. Silakan. Keenam-enamnya berjajar. Pak, baju Silakan. warna merah biru, Pak. Iya. Dengan baju partai. Ya, silakan berdiri yang laki-laki keenam-enamnya ke depan. Menjelang kita tutup proses pembelajaran kita. Ya, silakan berdiri 6-6-nya.
CS, kelompok CSA. Silakan. 6-6-nya yang laki-laki silakan berdiri. Berjajar saja 6 di depan. Dari depannya yang sesuai. Sini sejajar sini, biar kelihatan. Jangan sampai sebelah sini aja. Nah, biar sejajar berenang. Nah, susun tempatnya muat 6 yang laki-laki. Silakan. Silakan. Nah, ya, yang ada tuh lah gak apa-apa lah maju. Lah, iya. Dah, terus dah sudah pas tuh. Silakan ditampilkan posternya yang 6-6-nya tadi itu yang laki-laki 6 orang. Silakan berjejer ke 6-6-nya. Atur posisinya atau 3-2 ditampilkan 3-2 belakangnya nggak apa-apa. Silakan berjejer ke 6-6-nya. Terlihat gambarnya. Nah, jangan malu-malu, jangan senang-senang. Terbalik gambarnya. Yang pertama di sana nampilkan suhu dan kalor. Yang kedua suhu, kalor dan radiasi. Ini skala termometer, skala termometer. Skala termometer sama, berarti 4 yang sama. Cuman yang ini yang ada beda. Nah, ini ada pesannya. Ini termometer ya. Ini ada api unggun dan ini ada mataharinya ya. Pesannya ada radiasinya. Kalau ini gambar tentang termometer suhu dan kalor ya. Ada S-nya ya, ada apinya. Oke. Ini 6 poster yang laki-laki sudah tampil. Silakan yang satu tadi, yang perempuan yang belum posternya. Silakan Fadila, tuh ditampilkan gambarnya ke depan Fadila. Fadila, silakan tampilkan ke depan Fadila. Nanti yang 2 artikel silakan dibaca di depan ya. Yang 2 artikel dengan suara yang lantang. Di sini saja. Nah, silakan diperlihatkan gambarnya. Dia menggambarkan suhu, artinya ada suhu panas dan ada suhu dingin. Yang satunya itu gambar gelas kopi atau air susu? Kopi dengan batu es, seperti suhunya dingin. Kalau ini ada asapnya ya, panas. Berarti dia menggambarkan suhu panas dan suhu dingin. Oke. Lanjut dengan yang artikel yang 2 tadi, silakan maju. Silakan maju. Sudah nggak ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita tutup pembelajarannya. Kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran yang lebih kurang hampir 90 menit? Ya. Siapa berani menyimpulkan? Silakan. Silakan disimpulkan apa materi kita didapat hari ini, apa? Simpulannya bagaimana? Silakan gak usah ragu-ragu, usah sungkan. Jadi kita di awal udah bicara masalah suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Apa yang dapat disimpulkan dari peristiwa yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan disimpulkan. Silakan. Dalam kegiatan sehari-hari terdapat konveksi, konduksi, dan radiasi. Kalau radiasi keseharian di mana contohnya? Menjemur pakaian. Kalau konveksi dan konduksi kehidupan sehari-hari di mana ditemukan? Yuk, masak di kompor gas ya? Ya, masak di kompor gas, rebus air, masak sayuran ya. Nah, termasuk di setrika itu juga ketemu ya. Oke. Itu yang dapat disimpulkan. Ada lagi simpulan yang lain? Ada? Nggak ada? Kalau ada silakan sebelum kita tutup. Berarti 3 itu ya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, ada konveksi, konduksi dengan radiasi. Itu yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tanpa sadar pun
kamu minum air yang hangat, itu pun ada peristiwa suhu dan kalor. Oke, pembelajaran hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu menjelang kita pulang. Silakan disiapkan dan berdoa. Semua siap, berdoa mulai. Ya, pembelajaran saya tutup dengan kalimat alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.